Jadi jadi di apa, di Aceh itu yang paling menyebarkan berita itu bukan emak-emak ya, tapi bapak-bapaknya. Nah, kemudian ada biodiesel. Ya, biodiesel itu dari Jatrofa. Jatrofa itu adalah eh, apa namanya, jarak pagar ya, jarak pagar. Jadi dia di apa, dipres, diambil minyaknya ya, diambil minyaknya, kemudian disterilisasi atau disaring gitu ya, untuk bisa menjadikan biodiesel. Terus ada biofertilizer manufacturing. Jadi jadi kayak ekoenzim dan sebagainya itu menggunakan biofertilizer ya. Terus kemudian biopesticide manufacturing. Jadi sekarang eh saya juga menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya? eh Jamur ya, jamur. Jamur itu eh ada jamur tertentu ya yang bisa digunakan sebagai pestisida. Jadi eh kalau disemprot nanti pestisidanya dia eh mati mati ya. Terus kemudian saya juga menanam tanaman di pekarangan gitu ya. Itu untuk tanaman jenis terong-terongan ya, seperti cabai, terong, terus tomat ya. Ya, pokoknya yang solanum itu. Nah, itu hama utamanya adalah kutu kebo. Nah, saya sudah berusaha untuk apa, pakai ini, pakai itu gitu ya. Ada lagi, ada lagi, ada lagi kalau misalkan tidak digunakan. Nah, terus kemudian saya searching apa sih hama, apa maksudnya predator alaminya tuh siapa? Ternyata predator alaminya adalah eh, kepik ini ya, ladybug. Kayak ladybug itu yang total tuh yang belakangnya tuh yang bulat, terus nanti dia apa, bisa terbang gitu ya, tutul-tutul gitu ya, kayak punyanya si siapa, Meme ya. Nah itu seperti itu. Ternyata setelah saya beri beberapa, jadi saya tangkap di tempat lain, kemudian saya letakkan di situ, ya berkurang gitu ya, apa sih, kutu kebulnya itu bahkan ya berkurang itunya. Jadi terus kemudian dia bisa manggil temennya, jadi di sini ada makanan nih gitu ya. Dia terbang lagi gitu ya, kemudian dia cari. Jadi yang awalnya tadinya ada beberapa, sekarang si ladybugs-nya tuh banyak di situ. Nah itu juga kita harus belajar ya. Terus kompos ya, kompos itu kan dari apa sih, tumpukan daun-daunan ya atau apa gitu ya, bisa dihancurkan dulu ya. Bisa dihancurkan dulu atau difermentasikan dulu baru dihancurkan ya. Nah itu untuk apa namanya, untuk pupuk ya, untuk pupuk. Nah kemudian food processing ya, kayak bikin donat ya, kan pakai yeast ya, pakai yeast. Terus Yakult ya, Yakult itu kan ada apa namanya, dia minum minum bakteri ya, yogurt ya, yogurt ya. Terus kefir ya, kefir itu minuman ya, minuman kefir namanya. Terus kemudian dan lain sebagainya ya. Itu menggunakan prosesi apa? Menggunakan mikroorganisme. Kemudian hybrid seed. Jadi misalkan biasanya untuk
tanaman-tanaman yang hortikultura ya. Hortikultura itu sayur ya, sayur dan buah-buahan biasanya. Biasanya menggunakan benih yang dari hibrida. Jadi misalkan saya pengen buah yang banyak ya, banyak terus besar ya, terus cepat. Nah, di situ ada beberapa tetua yang misalkan cabai A itu buahnya banyak tapi kecil-kecil. Cabai B buahnya sedikit tapi besar. Nah, yang cabai C dia itu tahan hama. Ya udah dikawinkan aja. Jadi serbuk benang sarinya itu ditempelkan di misalkan di A gitu ya. Terus dicampur dengan benang sari B gitu ya. Misalkan benang sari A sama B. Dikawinkan dulu. Jadi ada kembangnya tuh ditempel-tempel gitu ya. Dan nanti kalau misalkan itu nanti kan berbuah tuh. Berbuah jadi biji, nah terus bijinya ditanam lagi. Bijinya ditanam yang hasil persilangan A sama B ya. Hasilnya bagaimana? Kemudian misalkan eh hasilnya pengen yang besar dan banyak. Ternyata buahnya besar dan banyak, tapi banyak kutunya misalkan ya, banyak kutunya. Terus kemudian kita kawinkan lagi dengan yang BC. Jadi si BC ini ya, hasil perkawinan ini dikawinkan lagi dengan yang C. Jadi benang sarinya ya ditempelkan di bunga si BC ini. Akhirnya diharapkan akan menjadi bunga yang banyak, besar dan tahan hama. Nah, kemudian spesifikasi obat ya, misalkan sekarang kan banyak herbalis-herbalisnya seperti Bapak Zaidul Akbar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu perkembangan dari obat ya, fitofarmakologi ya, seperti tolak angin gitu ya. Itu juga obat-obat umum herbal ya. Jadi dan sekarang juga sedang menggencarkan ya lebih efektif mana kimia sama yang alami gitu ya. Ya, yes. Tapi ya semuanya mempunyai efek ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya terlalu fanatik. Ya terlalu fanatik itu nggak boleh. Misalkan anak panas. Jadi ada saudara saya juga ya. Anaknya panas ya. Dia itu anti sekali dengan eh pengobatan kimia. Pokoknya anti ke dokter. Anaknya panas sudah 7 hari. 7 hari panas. Ya kalau misalkan sudah panas, sudah lewat dari 2 hari, warning ya. Dia ada apa? Ya memang sih kekebalan tubuh akan membentuk sendiri. Cuman bagaimana jika dia ternyata DBD ya? Bagaimana jika dia ternyata tipes? Terus kemudian berlarut-larut tidak ditangani dengan benar, tuh ya. Jadi kita jangan apa ya? Jangan antipati terhadap sesuatu, tapi kita harus istilahnya harus logik ya, semuanya itu harus dipikir secara logik. Nah ini yang lagi gencar juga vaksin ya. Sekarang gencar-gencar vaksin ya. Jadi memang biological weapon itu, jadi atau vaksin gitu ya bisa diciptakan manusia ya. Kita menciptakan penyakit, kita tahu kan obatnya gitu kan.